Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, alhamdulillah ya sudah kita lakukan salat berjamaah subuh ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man shalla subhi fi jama'ati faka'annama shalla laila kullahu," gitu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah gitu ya, itu seperti salat sepanjang malam gitu ya. Jadi tadi memang kebiasaan Rasulullah kalau salat subuh itu jika berjamaah itu yang dibaca yaitu surat apa? As-Sajdah. Ya, rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan ya. Tapi kan karena takut kelamaannya ada apa-apa hanya satu surat saja dibagi gitu, surat pertama 2 ain, kemudian yang terakhir 1 ain, karena itu kan 3 lembar gitu. Jadi itu. Jadi di situ itu kan ada dalil bahwa tubuh manusia ini diantaranya dari fisik dan ruh itu kan ya, selain akal. Itu di dalam Al-Quran tadi kan disebutkan gitu kan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa ba'da khalqal insani min tin, yaitu Allah itu yang menjadikan semua manusia itu dari tanah. Jadi Nabi Adam itu kan salah dari tanah, dari tin ya. Tsumma ja'alana selalu min sulalati mim ma'in mahin, yaitu kemudian keturunannya itu dijadikan dari saripati dari air yang hina, jadi air mani itu kan, dan seterusnya. Jadi memang secara fisik gitu berarti kan itu. Yang kedua kemudian kan di situ summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ya, kemudian Allah menyempurnakan dan memberikan ruh gitu kan. Jadi memang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya, kemarin disebut gitu ya. Jadi ini adalah ada ruh dan fisik, dari fisik itu dijadikan manusia. Oke. Tausiah kali ini mungkin yang kemarin ditanyakan Ade mengenai tahiyat ya dia kemarin ya, nanya tentang tahiyat gitu. Jadi tentang sholat khusyuk ini sebagaimana Bapak sampaikan, khusyuk ini aja itu khusyuk sebelum sholat ya, yaitu bagaimana persiapan kita menghadap Allah. Kemudian khusyuk di dalam sholat ya, kemudian khusyuk juga setelah itu kan ada akibatnya. Jadi kalau akibatnya ternyata tidak sesuai yang tadi kemarin sesuai hadis Nabi, yaitu barangkali introspeksi apakah kita ini sholatnya diterima atau tidak. Nah, terkait dengan khusyuk di dalam sholat gitu ya, memang diusahakan kita, diantaranya salah satu caranya kita harus tahu apa yang kita ucapkan gitu ya. Dulu kan cerita waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya, ketika diundang Ibnu Mas'ud ya, memang waktu itu khamar itu belum dilarang gitu, baru ada lebih banyak buruknya pada kebaikannya gitu, belum dilarang gitu. Jadi ketika mengimami sholat gitu, muter-muter itu kan, ketika membaca Al-Kafirun itu muter gitu. Karena sedang agak sedikit ini, kalau minum khamar itu kan kadang-kadang kita suka nggak sadar semacam fly begitu ya. Makanya langsung dilarang, setelah itu dilarang tentang minum khamar itu gitu. Tadinya boleh ya? Tadinya masih ini bertahap gitu. Di dalam Islam itu memang ketika menerapkan hukum itu asbabun nuzulnya itu bertahap tuh. Tadinya menyatakan lebih baik jangan gitu kan, karena lebih banyak jeleknya dibandingkan kebaikannya tentang khamar. Kemudian setelah kejadian itu kata Umar, udah dilarang aja, tiba-tiba turunlah pelarangan daripada minum khamar itu. Nah, terkait dengan dalil kenapa kita harus tahu apa yang kita diucapkan di dalam sholat gitu ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Janganlah sholat ketika kamu sedang mabuk gitu. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma
takut sampai kamu harus itu. Jadi jangan itu sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, mana sudah kita satu persatu bagaimana arti dari ucapan yang kita lakukan ketika di dalam sholat. Harus benar-benar mengerti Al-Fatihah, ya doa di dalam antara dua sujud itu benar-benar tuh tapi harus hafal artinya itu makanya. Karena dengan mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu berarti hubungan ya antara kita dengan Allah itu lebih dekat dibandingkan kita hanya mengucapkan mulut saja tapi tidak tahu artinya gitu. Karena pada dasarnya sholat ini memang komunikasi gitu ya. Bahkan dikatakan mirajnya orang mukmin itu sholat itu. Jadi bertemu berhadapan dengan Allah. Karena kan makna daripada sholat khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang yakin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu, yakin bertemu dengan Allah gitu. Jadi sedang itu fi'il mudhari itu. Jadi ketika sholat itu kita yakin bahwa sedang bertemu dengan apa? Allah. Gitu. Sehingga harus tahu apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Gitu. Nah terkait dengan tasyahud ya yang ditanyakan ada kemarin itu, ini sebenarnya asbabun nuzulnya ya harusnya mau bulan kemarin nih terkait dengan apa Isra Mi'raj itu. Jadi ketika Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha, nah ini adalah salah satu komunikasi antara Rasulullah dengan apa? Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi waktu pertama kali ketemu itu ya di Sidratul Muntaha gitu ya, di dalam hadis diriwayatkan Rasulullah mengucapkan dulu gitu ya. Mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah gitu. Harus tahu nih artinya nih ketika tahiyat nih, karena itu rukun nih ya. At-tahiyat ya itu semua segala keselamatan gitu ya. At-tahiyatul mubarakatus yaitu keberkahan, sebuah keberkahan mubarakat. Sholawat ya, semua doa-doa keagungan untuk Allah itu. Thayyibatu, semua yang baik ya, semua baik. Thayyibatulillah yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Harus arti itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi semua yang keselamatan, sholawat, doa pengagungan gitu ya, hal-hal yang baik gitu kan, itu benar-benar hanya milik apa? Allah gitu. Nah kemudian dijawab oleh Allah apa gitu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan bagimu ya nabi ya wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendoakan itu Allah keberkahan kepada Rasulullah kan di situ. Tapi kemudian Rasulullah menjawabnya gimana? Rasulullah ingin doa itu bukan hanya untuk dirinya sendiri itu, ya. Rasulullah menjawab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan juga untuk apa? Untuk kami dan apa? Ibadillah itu orang-orang yang soleh gitu ya, hamba Allah yang soleh. Jadi begitu Rasulullah itu ingat kepada umatnya itu ya. Jadi semoga doa ini bukan hanya untuk Rasulullah saja, tapi kata Rasulullah assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu benar-benar harus ini gitu. Memang di dalam riwayat tuh banyak gitu ya. Nah, ada yang mubarakahnya tidak disebutkan ya, dari riwayat dari Ibnu Mas'ud. Tapi kalau riwayat yang lengkap itu riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ada apa? Mubarakah itu. At-tahiyatu mubarakatus shalawatut thayyibatut. Jadi lengkap. Kalau mazhab Syafi'i ini dibaca lengkap gitu ya. Karena kalau memang itu ada dalilnya, mazhab Syafi'i selalu dibaca gitu. Untuk mendapatkan pahala yang lebih baik, lebih banyak lagi. Ada juga yang nggak dibaca lengkap. Ada yang mubarakahnya nggak dibaca. Memang karena ada di riwayat dari itu nggak apa-apa, karena selama ada dalilnya bisa seperti itu. Nah begitu juga di situ assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah pernah Ibnu Mas'ud mengatakan pendapat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau sudah meninggal, saya akan membaca bukan assalamu alaika, tapi assalamu nabi wa rahmatullahi wa
Jadi nggak menyebutkan alaika, karena alaika soalnya kepadamu kan. Kalau kepadamu soalnya Rasulullah masih apa? Ada gitu. Tapi riwayat lain ya, ketika Khalifah Umar gitu, zaman Khalifah Umar mengatakan Assalamu alaika. Karena alaika ini bukan berarti harus berhadapan langsung gitu ya. Karena kita tahu Rasulullah ini sebenarnya ya ketika kita membaca sholawat itu ya, selain dapat 10 kali sholawat dari Allah ya, Rasulullah juga sebenarnya menjawab gitu. Jadi kita kan merasakan ketika di Raudhah itu kan, ketika membaca salawat Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi seperti kontak itu ada, nggak tahu kita merasakan seperti itu gitu ya. Kalau terutama di Raudhah itu suasananya memang agak sakral gimana lah gitu tuh, agak beda memang di situ. Ketika pamitan juga terasa gitu, kita sedih gitu ya, mungkin sampai menangis gitu lah seperti itu. Jadi memang ya nggak apa-apa kita membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi, karena terakhir Umar itu mengatakan seperti itu. Walaupun meskipun ada beberapa video menyebutkan assalamu ala nabiyyu gitu. Jadi nggak pakai alaika gitu. Nggak apa-apa kalau kita sih yang lengkap saja ya, karena Umar pun dia berikutnya mengatakan seperti itu. Jadi kita benar-benar harus tahu nih ya tahiyat itu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh itu di hadis, semua hadis dia menyebutkan itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau nggak dilengkapin aduh. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi lengkapnya itu abduhu wa rasuluh di dalam banyak hadis ya. Asyhadu anna muhammadan itu asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus apa? Baca sholawat. Allahumma sholli ala. Pakai sayyidina. Aslinya sebenarnya nggak pakai sayyidina. Assalamu ala. Kan orang-orang bisa, kita waktu kecil diajarkan Assalamu ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu kan. Nggak memakai sayyidina juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nggak apa, karena ada riwayat kata Ibnu Abbas kalau menyebut nama Rasulullah itu benar-benar harus dengan ta'zim. Jadi nggak boleh nih kita menyebut Rasulullah itu seperti menyebut ke orang-orang biasa, harus ta'zim. Makanya sering orang ketika menyebut Rasulullah disebutkan ya. Allahumma sholli sayyidina. Kadang-kadang kalau di luar sholat kan suka lengkap Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Kadang-kadang disebut juga qurratu ayunina gitu kan. Apa harus takdim ketika mau menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Nah kemudian jangan lupa tuh ya sebelum salam kan. Jadi sholawat ya, sholawat ke Nabi Muhammad dan sholawat kepada apa? Nabi Ibrahim ya. Gitu. Pakai sayyidina juga ya. Kenapa Nabi Ibrahim juga Pak? Ya karena memang awalnya istilahnya, nah ini kan agama Nabi Ibrahim sebenarnya gitu kan. Sama saja pada dasarnya dulu dari awalnya ketika membangun Ka'bah gitu kan sebenarnya di situ kita membaca doa sholawat ya, artinya sebagaimana engkau memberi selawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pakai sayyidina ya. Kalau papa sekarang nggak pakai sayyidina sih gitu, karena memang aslinya nggak pakai ini. Tapi kalau di luar harus takjim. Tapi kalau memakai sayyidina juga nggak apa-apa, nggak salah, nggak apa-apa. Karena terbiasa itu nggak apa-apa. Nggak memakai juga nggak apa-apa. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada beberapa tambahan di dalam hadis fil alamin innaka ya muqallibal qulub gitu kan. Yang kau membulak-balikan hati, sabit qalbi ala dinik gitu kan. Teguhkan hati untuk ke agamamu. Bahkan ada beberapa doa sebelum salam yang biasa dibacakan Rasulullah gitu. Gimana? Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri ya wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min fitnatis syarri masihid dajjal. Itu doa, nggak apa-apa. Aku berlindung dari azab kubur, azab neraka jahanam, ya. Kemudian juga dari fitnah hidup dan mati dan fitnah keburukan dari al-masih ad-dajjal itu. Kemudian ada juga ditambah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah aku selalu mengingat kamu gitu, dan juga mudah-mudahan kami ini bisa memperbaiki amalan-amalan kami. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, bersyukur, wa husni ibadatika, yaitu memperbaiki beribadah kami ke Engkau ya Allah. Jadi kita harus berusaha ibadah kita ini selalu lebih baik terus gitu ya. Karena kita nggak sempurna nih ya. Jadi mungkin itu saja ya, usahakan ini apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu harus faham ya, sehingga komunikasi itu antara kita sebagai hamba dengan Allah itu lebih jalan gitu dibandingkan kita tidak tahu artinya ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita bisa atau melaksanakan sholat ini dengan sebaik mungkin, bisa memperbaiki ya sholat kita, dan mudah-mudahan juga kita berdoa semoga wabah corona ini segera berlalu ya. Sehingga kita bisa beraktivitas lagi secara normal. Mungkin itu saja, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.